على هذه النية وعلى ما نواه سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وعلى ما نواه سيد الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف وعلى ما نواه سلفنا الصالحون وآباؤنا الصالحون وبنية الفتوح والمنوع الرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح والقبول والإقبال وصلاح كل حال وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحيم الرحمن ذي الكبرياء والسلطان قديم الإحسان. صلى الله وسلم على سيد الأكوان حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى من عدنان وعلى آله الطاهرين المطهرين من الأرجاس والأضران وعلى أصحابه أهل الهدى والعرفان صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم وضع الميزان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد. Alhamdulillah, bersama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita memasuki malam pertama bulan Rajabillahil Haram, yakni bulan Rajab yang mulia. Di dalam sebuah riwayat Al-Imam As-Suyuti di dalam Al-Jami'ul Kabir meriwayatkan daripada Abil Fatah Ibn Abil Fawaris, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati, yang artinya adalah Rajab bulan Allah Ta'ala dan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi, sedangkan Ramadan adalah bulan umatku. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada malam ini, malam pertama bulan Rajab, berarti kita memasuki bulan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ketika menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, yakni bulan yang agung, bulan yang dimuliakan. Al-Quran menjelaskan hanya dengan menyebutkan 4 bulan haram, tapi tidak menentukan apa saja 4 bulan haram yang mulia itu. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di dalam beberapa riwayat hadis bahwa arba'atun hurum, 4 bulan haram yang agung dan mulia itu salasatun sardun wa wahidun fardun, yaitu 3 secara beruntun dan 1 tunggal. Adapun 3 bulan haram yang secara beruntun adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Dzulqa'dah, setelah itu disusul oleh bulan Dzulhijjah, setelah itu disusul oleh bulan Al-Muharram. Ini disebut dengan sardun, yakni beruntun. Wa wahidun,
dan tinggal satu fardun yang tunggal, yaitu bulan Rajab. 4 bulan ini memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan bulan-bulan lainnya, karena ia adalah bulan haram yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi di dalam riwayat hadis disebutkan bahwa Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab juga disebut oleh sebahagian ulama dengan Rajabul Asab, yang artinya Rajab yang melimpah ruah. Kenapa? Karena di bulan Rajab tusabbu fihi rahmah, ditumpah ruahkan, dituangkan dalamnya itu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebahagian ulama juga ada menamakannya dengan Rajabul Asam. Kalau tadi Rajabul Asab pakai huruf ba, tapi kalau ini Rajabul Asam pakai huruf mim. Asam diambil dari kalimat summun. Summun artinya tuli. Kenapa? Li'annahu la yusma'u fihi hissu qitalin. Karena di bulan Rajab ini tidak terdengar suara pedang di saat berperang atau suara peperangan. Tidak terdengar suara peperangan. Kapan? Di bulan Rajab. Sehingga dulu diizinkan untuk berperang oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Muhammad dan para sahabat, kecuali di bulan Rajab, yang walaupun setelahnya izin peperangan itu diperbolehkan kecuali di bulan Rajab, itu dinasakh atau dihapus dengan ayat faqtuluhum haitsu saqibtumuhum. Artinya perangilah orang-orang musyrik itu dimanapun kalian bertemu dengan mereka, yakni mereka para kafir harbi, kafir yang memerangi kita. Nah, maka peperangan pun kapan saja bisa terjadi, di bulan apa saja diperbolehkan. Itu di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtum. Perangilah orang musyrik itu, para kafir-kafir harbi itu dimanapun kalian mendapati mereka. Dan di dalam kitab Al-Jami'ul Kabir, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti juga meriwayatkan daripada Ibnu Asakir radhiyallahu anhu dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, khamsu layalin la turaddu fihinna da'watu. Ada 5 malam yang tidak ditolak padanya itu doa. 5 malam ini jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti dikabulkan, tidak akan ditolak. Apa itu? Pertama, awwalu lailatin min Rajab, adalah awal malam daripada bulan Rajab, yaitu pada malam ini. Dan subhanallah, malam ini bertepatan dengan malam majlis ta'lim kita. Dan kita yakin ini bukanlah kebetulan, tapi ini murni aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam pertama bulan Rajab kita isi dengan sholawatan kepada Nabi. Kita isi dengan belajar dan mengajar ilmu agama. Karena di malam ini doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita bersama-sama membaca doa, ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Wahai Tuhan kami, kumpulkanlah kami dan para pecinta-pecinta kami, para kekasih hati kami di dalam surga firdausmu ya rajwana, wahai Allah yang kami harapkan. Nah, ini kita panjatkan pada malam awal bulan Rajab. Maka insya Allah kita yakin Allah tidak akan menolak doa itu. Allah akan mengabulkannya
sehingga kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai kelak di surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Wa lailatun nisfi min Sya'ban, dan di malam nisfu Sya'ban ini yang kedua, Allah akan kabulkan doa di malam nisfu Sya'ban. Nanti setelah bulan Rajab disusul bulan Sya'ban, itu di pertengahan malam, yakni nisfu Sya'ban. Di tengah malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa. Wa lailatul Jum'ah, dan di malam Jumat. Ini setiap seminggu sekali kita temui malam Jumat. Wa lailatul Fitri, dan di malam hari raya Idul Fitri, yaitu malam 1 Syawal. Wa lailatul Nahri. Wa lailatul Nahri, dan malam hari raya Kurban, yaitu malam 10 Zulhijjah. Inilah 5 malam yang doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dikabulkan. Kita sekarang ada di malam pertama bulan Rajab. Nanti setelah pulang dari majelis ke rumah masing-masing, silahkan mau berdoa lagi, sebut semua hajat yang diinginkan, sebut semuanya, minta, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Idza sa'alaka ibadi anni, apabila bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat, jangan khawatir, aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku siap mengabulkan doa setiap orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ini kapan saja Allah siap mengabulkan doa, apalagi didukung oleh hadis yang bahwasanya jika doa itu dipanjatkan di malam pertama bulan Rajab, maka doa itu tidak akan ditolak. Padahal kapanpun kita berdoa, Allah siap mengabulkan doa kita, apalagi malam ini, malam pertama bulan Rajab. Maka yakinlah kita bahwa doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau berdoa itu jangan kecil hati, yakin bahwa doa yang dipanjatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab Al-Ghunyah, kitab Al-Ghunyah itu karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Beliau menyebutkan doa yang dianjurkan untuk dibaca di malam pertama bulan Rajab. Di malam pertama bulan Rajab, beliau mengatakan di dalam kitab tersebut, anna mimma yutlabu ayyud'a bihi fi awwali lailatin min Rajab hadad du'a'u, bahwasanya termasuk daripada yang dianjurkan untuk dibaca pada awal malam bulan Rajab adalah doa ini, kata beliau. Doanya tidak begitu panjang, kita baca bersama malam ini, sama-sama kita baca doa yang dianjurkan tersebut yang dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Ghunyah. Kita baca bersama, ulun baca, kemudian pian ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi ta'arrada
laka fi hadhihi al-lailati al-muta'arridun wa qasadaka al-qasidun wa ammala fadlaka wa ma'rufaka at-talibun wa laka fi hadhihi al-lailah nafahatun wa jawaizu wa ataya wa mawahibu tamunnu biha ala man tasha'u min ibadik wa tamna'uha mimman lam tasbiq lahul inayah minka wa ha anadha abduka al-faqiru ilaika al-muammilu fadlaka wa ma'rufaka fa in kunta ya maulaya tafaddalta fi hadhihi al-lailah ala ahadin min khalqik wajudta alaihi bi'aidatin min atfik fasalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wajud alayya bitawlika wa ma'rufika ya rabbal alamin. Dan disebutkan juga di dalam riwayat wa kana Aliun radhiyallahu taala anhu, dan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu yufarrighu nafsahu lil ibadah, mengosongkan dirinya untuk beribadah fi arba'i layalin, di 4 malam, fis sanah, dalam setahun. Jadi ada 4 malam khusus yang Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengosongkan diri dan meninggalkan kesibukannya di malam itu. Wahia, 4 malam itu adalah awwalu lailatin min Rajab, malam pertama dari bulan Rajab, seperti malam ini. Wa lailatul fitri, dan malam Idul Fitri, hari raya Idul Fitri 1 Syawal. Wa lailatul adha, dan malam Idul Adha, malam 10 Dzulqa'dah, malam 10 Dzulhijjah. Kemudian wa lailatul nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban, yakni pertengahan bulan Sya'ban. Nah, ini adalah kebiasaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam memakmurkan 4 malam tersebut dalam setahun. Malam pertama bulan Rajab, kemudian malam Idul Fitri, malam Idul Adha, dan malam nisfu Sya'ban. Wa kana min du'aihi fiha, dan adalah termasuk daripada doa Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada 4 malam tersebut dalam setahun. Ada doanya seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid Qudus di dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Ini doa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mari kita baca bersama. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita seperti yang dikaruniakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan dikaruniakan pula kepada kita sebagaimana yang ia karuniakan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin. Umpati ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi masabihil hikmah wa mawalin ni'mah wa ma'adinil ismah wa'asimni bihim min kulli su' wa la ta'khudni
ala ghirratin wala ala ghaflatin wala taj'al awaqiba amri hasratan wa nadamah warda anni fa inna maghfirataka lidh-dhalimina wa ana minadh dhalimin. Allahumma ighfir Allahumma ighfirli ma la yadurruka wa'tini ma la yanfa'uka fa innaka al-wasi'atu rahmatuhu al-badi'atu hikmatuhu fa'tini as-sa'ata wad-da'ata wal-amna was-sihhah wasyukra wal-mu'afata wat-taqwa wa afrighis sabra was-sidqa alayya wa ala awliyaika wa'tini al-yusra wa la taj'al ma'ahu al-usra wa'mum bidzalika ahli wa waladi wa ikhwani fika wa man waladani minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian disebutkan oleh Wahab Ibnul Munabbih radhiyallahu anhu wa ardhah, kata Wahab bin Munabbih, jami'u anharid dunya tazuru zamzama fi syahri Rajab. Seluruh sungai-sungai yang ada di dunia ini tazuru zamzam, ia mengunjungi sumur Zamzam. Jadi semua sungai-sungai yang ada di dunia ini pada malam pertama bulan Rajab, dia akan mendatangi sumber mata air sumur Zamzam. Kan air ini saling menyatu di bawah tanah. Jadi sungai-sungai itu sumbernya pada malam ini mengunjungi sumur Zamzam. Fi syahri Rajab, di bulan Rajab ini. Ta'ziman li hadzal syahri, karena mengagungkan bulan Rajab ini. Wa qara'tu, dan kata Wahab bin Munabbih lagi, aku membaca fi kutubillahil munazzalah, di dalam kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan. Wahab bin Munabbih ini sama seperti Ka'ab al-Ahbar, ahli kitab, bisa bahasa macam-macam, alim. Kitab-kitab terdahulu itu diturunkan dengan bahasa Suryani, dengan bahasa Ibrani. Nah, beliau ini bisa dan paham, mengerti bahasa-bahasa tersebut. Sehingga beliau bercerita, aku pernah membaca di sebahagian kitab-kitab terdahulu yang pernah diwahyukan Allah kepada para nabinya. Entah itu Tauratkah, atau Zabur, atau Injil yang asli itu, atau mungkin suhuf Nabi Ibrahim atau Nabi Musa. Yang jelas kata beliau, di dalam kitab tersebut disebutkan, anna man istaghfarallaha fi Rajab bil ghadati wal asyi, sesungguhnya barang siapa yang beristighfar kepada Allah di bulan Rajab, bil ghadati, di pagi hari, wal asyi, dan di petang hari, yarfa'u yadayhi, dia mengangkat kedua tangannya, wa yaqulu, dan ia berkata, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sab'ina marratan, yaitu membaca istighfar tersebut, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, ya Allah Tuhanku, ampuni bagiku dan rahmati aku serta terimalah taubat atasku, sab'ina marrah,
itu dibaca 70 kali setiap petang, yaitu qadah itu bisa diartikan pagi, setiap pagi dulu, pagi, entah itu setelah sholat subuh kah atau ketika menjelang isyraq, dan asyi yaitu petang. Ada yang mengatakan asyiyah itu artinya adalah minal maghrib ilal atamah, yaitu dari sejak terbenamnya matahari sampai kepada waktu isya. Atamah itu sepertiga malam, al atamah itu sepertiga malam pertama, sepertiga malam pertama. Dibaca ini 70 kali. Jadi awal siang dan awal malam 70 kali dibaca sambil mengangkat tangan. Apa fadilatnya? Lam tamassan naru lahu jildan, maka api neraka tidak akan menyentuh kulitnya. Berarti ini amalan masuk surga. Kan sering ada pertanyaan, apa sih amalan masuk surga? Ya ini diantaranya. Di Hadramaut sana diamalkan ini. Cuman biasanya di sana itu diamalkan setelah sholat subuh dan setelah sholat isya, begitu biasanya dibaca 70 kali. Amalkan ini. Sejak kapan? Dari awal pertama malam Rajab sampai akhir bulan Rajab. Amalkan, dibaca 70 kali sambil mengangkat tangan. Insyaallah api neraka tidak akan menyentuh kulitnya. Lakhastu hadza kullahu min tuhfatil ikhwan, saya meringkas faidah ini semuanya dari kitab Tuhfatil Ikhwan fi qiraatil mi'ad fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan, karangan Al-Allamah Al-Fashni rahimahullahu taala. Jadi kitab itu dikarang oleh Al-Imam Al-Fashni rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau. Fanzurhu fa innahu fi hadzal babi nafisun jiddan, maka silahkan lihat kitab itu karena sesungguhnya pada bab ini khususnya adalah nafisun jiddan, sangat berharga sekali. Nah, jadi itu fadilat membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali pagi dan sore atau menjelang malam. Amalkan itu setiap hari dari sejak malam ini di sepanjang bulan Rajab. Waffaqana Allah wa iyyakum al-amala lidzalik. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan itu semua. Amin Allahumma amin. Kita baca sedikit kitab ya, tabarrukan kita baca walau sedikit. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ومتعنا بطول حياته في الدارين آمين رضي الله عنكم. Walil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu hadhil abyatu, dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu memiliki bait-bait syair ini yang beliau tulis. Apa isinya? Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi wa man fatahu at-ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibara li dzatihi. Kata Imam Syafi'i, man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan, barang siapa yang tidak mau mencicipi hinanya menuntut ilmu sesaat. Menuntut ilmu itu memang berat, rasanya itu sangat sulit. Iya, bawaannya itu selalu malas, alasannya haur, ini, itu, dan lain-lain. Lalu dia tidak mau menuntut ilmu, padahal
Menuntut ilmu itu tidak begitu lama. Lantaran ia banyak alasan tadi, lalu dia tidak mau melawan bujuk dan tipu daya hawa nafsunya. Akhirnya dia tidak mau menuntut ilmu. Orang seperti ini tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Dia akan menelan hinanya kebodohan tula hayatihi, sepanjang hidupnya, seumur hidupnya. Na'udzubillah. Kebodohan itu hina, dan kehinaan yang akan ia dapat dan ia miliki sepanjang umurnya, seumur hidup. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi, dan orang yang telah dilewatkan oleh pelajaran di masa mudanya, dia masih muda. Arti muda di sini masih kuat untuk menuntut ilmu. Bukan berarti muda di sini adalah hanya anak-anak saja, atau anak-anak yang masih di bawah umur, enggak, bukan. Atau orang bujang, bukan. Masa muda di sini masa di mana kita masih kuat untuk menuntut ilmu. Walaupun kita sudah menikah, walaupun kita sudah punya anak, bahkan walaupun kita sudah punya cucu. Ya, kalau kita masih kuat, muda juga namanya. Karena kan orang sekarang ini punya cucu umurnya masih muda, kadang-kadang sudah punya cucu. Itu muda juga. Ya walaupun statusnya sudah bercucu, tapi usianya masih muda kadang. Nah, lalu waktunya tersebut, masa mudanya itu berlalu sedangkan ia tidak belajar. Fakabbir alaihi arba'an, maka takbirlah kepada orang itu 4 kali, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Liwafatihi, karena dia itu seperti orang yang sudah mati, mayat berjalan. Nah, kalau ketemu orang itu kamu takbir sama dia 4 kali, kayak sholat jenazah. Ini kinayah dari Imam Syafi'i bahwa orang jahil itu pada hakikatnya mati. Ya bukan berarti nanti dipraktekkan, ketemu orang bodoh Allahu Akbar, ya bingung dia, ntar dikiranya kita yang bodoh nanti. Maksudnya apa? Ini bahasa kinayah, betapa hinanya orang bodoh karena ia laksana mayat berjalan. Orang seperti ini layaknya ditakbiri, kata Imam Syafi'i. Kita kan kalau menyembahyangkan mayat 4 kali takbir. Takbir pertama membaca suratul Fatihah, takbir kedua bersolawat kepada Rasulullah, takbir ketiga mendoakan mayat, takbir keempat tidak wajib apa-apa, namun sunnah membaca doa. Setelah itu salam. Nah, orang yang hidup tapi bodoh itu laksana mayat berjalan, takbiri saja dia, kata Imam Syafi'i. Ini bahasa ejekan, bukan berarti nanti dipraktekkan, salah, jangan. Orang bingung, nanti dikira orang kita yang bodoh akhirnya. Ini bahasa sindiran oleh Imam Asy-Syafi'i. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, kata Imam Syafi'i, hidupnya seorang pemuda itu demi Allah, beliau bersumpah, bil ilmi wat tuqa, dengan memiliki ilmu dan ketakwaan. Anak muda, maksudnya semua orang di sini, terutama kaula muda, kehidupannya itu ada di 2 hal, ilmu dan takwa. Idza lam yakuna, jika 2 hal ini tidak ada, ilmu dan takwa tadi tidak ada, la tibara li dzatihi, maka tidak dianggap bagi jati dirinya itu. Bukan pemuda itu. Bukan pemuda jika tidak memiliki 2 hal ini. Apa? Ilmu dan takwa. Jika anak muda tidak memiliki ilmu, tidak memiliki takwa, dia bukan pemuda yang sejati. Kalau bukan pemuda sejati, apa itu? Bencong apa? Ini Imam Syafi'i yang bilang, diejek kamu oleh Imam Syafi'i jika kamu adalah seorang pemuda tapi gak punya ilmu, gak punya takwa, bukan pria yang sejati itu. La tibara lidzatihi, tidak dianggap bagi jati dirinya orang seperti ini. Pemuda tidak seperti itu. Pemuda yang sejati
ilmunya ada, ketakwaannya ada. Itu pemuda yang sejati. Bukan yang mengopak rambut dicukur-cukur kayak gitu. Bukan itu pemuda yang sejati. Bukan yang asik main HP. Bukan itu pemuda yang sejati. Bukan yang kebut-kebutan di jalan. Bukan. Pemuda yang sejati adalah pemuda yang senang menuntut ilmu. Pemuda yang senang melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah menurut pandangan Imam Syafi'i. Beliau orang hebat, orang besar, pemimpin mazhab Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tentunya perkataan beliau tidak sembarangan. Kalau beliau mengatakan seperti itu, berarti kenyataannya memang seperti itu. Seorang pemuda yang sejati, dia punya ilmu dan dia bertakwa. Berarti yang tidak punya ilmu dan tidak bertakwa bukan seorang pemuda yang sejati. Jadilah seorang pria, seorang pemuda yang sejati dengan menuntut ilmu serta mengamalkannya, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi darrul qail. Insyaallah kita akan lanjutkan bait syair yang selanjutnya yang dikatakan oleh seorang penyair yang lain, insyaallah pada malam Selasa depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi sisa-sisa umur kita ini untuk selalu berbuat taat kepadanya, untuk menjauhi dosa dan maksiat. Semuanya kita lakukan ikhlas, hanya semata mengharap ridha dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan di malam pertama bulan Rajab ini Allah pandang kepada kita dengan pandangan kasih sayang, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Mudah-mudahan Allah taala lapangkan dan luaskan rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah sembuhkan yang sakit di antara kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan seluruh hajat-hajat yang saat ini tersimpan di dalam hati kita. Dan mudah-mudahan jika kelak ajal datang menjemput, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan kelak apabila dibangkitkan kita berada satu barisan dengan barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan barisan keluarganya juga para sahabatnya. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الخضر وانت وذكر. ربنا وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر برضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين.